Salve, salve. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Asunta Yuvita SPD, guru agama Katolik di SMA Santo Yosef Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan BEK ketiga tahun 2025. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring atau tatap muka di kelas 10 MIPA 2 SMA Santo Yosef Tanah Merah dengan materi Aku Pribadi yang Unik. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Siap, beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat siang, apa kabar semuanya? Baik, Ibu Guru. Ya, baik dan luar biasa ya, puji Tuhan kita bisa berkumpul di dalam kelas ini untuk memulai proses pembelajaran. Oke, sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari alangkah baiknya kita awali dengan doa. Yang bersedia untuk memimpin doa pembuka silakan maju ke depan. Joshua. Mari teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita memulai pelajaran kita di siang hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dikasihilah Kudus Yesus ke seluruh dunia. Bunda Hati Kudus. Lepas hari inilah doa kami yang bisa berdoa. Amin. Santo Yosef teladan dan pelindung para tercinta di Kudus Yesus. Santa Margareta Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, terima kasih untuk Joshua yang sudah memimpin doa. Silakan kalian duduk kembali. Silakan buka kalian punya buku dan siapkan bolpen dan kitab suci di atas meja. Hari ini semua hadir? Hadir. Sabar ya, Ibu absen dulu. Alvino, Ada Ibu. Anastasia, Ada Ibu. Angelina, Benedictus, Maria Sinta, hadir Ibu. Oke. Jadi sekarang kita sudah selesai absen. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita pada hari ini tentang Aku Pribadi yang Unik. Sebelum masuk di dalam materi pertemuan pertama, mari kita bernyanyi. Semua pasti sudah pernah mendengar atau bahkan menyanyikan lagu ini. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sebelum lanjut ke materi, ada satu tepuk. Kalau Ibu bilang tepuk satu, kamu jawabnya yes. 1, 2, 3. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Okay. Tepuk tiga. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Iya, satu tepuk lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Ya, ini adalah materi pertemuan kita. Kalau yang mau mencatat di buku silakan. Jadi, materi pertama kita tentang Aku Pribadi yang Unik. Dalam satu bab ini ada 4 materi. Jadi mengembangkan karunia Allah, kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan keluhuran manusia sebagai citra Allah.
Jadi yang sekarang kita ada mau mempelajari itu adalah aku pribadi yang unik. Sekarang sebelum itu kita harus mengenal langkah-langkah tujuan pembelajaran yang harus kita lalui selama 1 kali pertemuan hari ini. Jadi yang pertama adalah menganalisis data pribadi tentang kekuatan-kekuatan dan keterbatasan yang ada di dalam diri sendiri. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian manusia sebagai pribadi yang unik. Dan yang ketiga, kita akan merumuskan ajaran kitab suci tentang keunikan manusia berdasarkan kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Ya, jadi semua sudah ada kitab sucinya di atas meja ya. Ada ya? Ada ya. Kemudian membuat doa syukur karena diciptakan sebagai pribadi yang unik. Dan yang kelima, membuat gambar simbol diri dan men-sharingkan di depan kelas. Untuk poin 4 dan 5 ini akan menjadi tugas akhir pelajaran kita dan akan menjadi PR. Jadi ini adalah rubrik yang harus kita lalui selama kita belajar tentang materi aku pribadi yang unik. Sekarang kita masuk di dalam inti materi. Jadi tentang aku pribadi yang unik. Jadi Ibu akan bertanya kepada kalian tentang gambar yang ada di depan ini, tentang aku pribadi yang unik. Ada yang bisa menjawab tentang aku pribadi yang unik? Saya Bu Titia. Aku pribadi yang unik adalah bahwa setiap individu memiliki kombinasi bakat yang ukur yang diberikan oleh Tuhan, sehingga tidak ada dua sama potensi sebagai tergantung dari Tuhan. Kemudian masih ada lagi dengan melihat gambar ini, mungkin ada lagi yang mau menjawab? Ya, silakan William. Pengakuan terhadap keindividualan dan keikatan setiap manusia yang dibangun kekurangan yang berbeda-beda. Masih ada? Ya, jadi semua bisa lihat gambar di depan ini. Ada jenis kelaminnya juga, ya kan? Ya. Ya. Ada berapa jenis kelamin? 2. Ada laki-laki dan perempuan. Kemudian ada perbedaan usia atau tidak di sana? Ada. Kenapa kamu bisa bilang ada perbedaan usia? Gambar mana? Ada yang ada fatwa. Ada yang memakai. Kemudian jadi gambar ini juga menunjukkan adanya sebuah profesi pekerjaan atau tidak? Karena ada yang menunjukkan mereka menggunakan tas, berarti itu menunjukkan dia sebagai seorang apa? Atau pelajar. Kemudian ini gambar ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang pekerja. Jadi untuk gambar yang ini kalian sudah paham ya, dengan tadi teman-teman sudah ada menjawab. Semoga apa yang teman-teman jawab itu bisa kalian pahami dan kalian mengerti maksud dari gambar yang ditampilkan di depan. Ya, Ibu akan masuk ke dalam penjelasan materi. Jadi, apakah unik itu? Jadi, unik adalah hanya satu, berbeda dengan yang lain, kemudian tak ada duanya, dan bukan fotokopi. Jadi unik itu adalah menggambarkan setiap diri pribadi manusia itu punya kekhasan. Dikatakan unik bahwa kita setiap pribadi itu memiliki perbedaan-perbedaan, baik perbedaan fisik maupun psikis yang tadi sudah ada teman menjawab. Kemudian unik itu juga berarti berbeda dengan yang lain. Sekalipun dia anak kembar, pasti dia memiliki perbedaan. Perbedaannya itu di mana? Dan juga bukan fotokopi. Kemudian ini ada video singkat yang harus kalian lihat dan kalian simak baik-baik.
Dan mungkin dari video ini Ibu bisa minta kalian bisa menangkap dan menjawab pertanyaan, mungkin 1-2 pertanyaan. Kalau kita nggak pernah kenal diri kita sendiri, kita bisa mengalami krisis jati diri. Kita jadi merasa kosong, nggak berkembang, dan mulai mikir, apa gue beneran nggak punya arah dalam hidup? Bayangin sebuah benih kecil, nggak kelihatan hebat, tapi kalau ditanam di tanah yang tepat, tumbuh, ketahanan, dan keterampilan. Psikologis itu kayak kecerdasan, empati, kreativitas, atau rasa ingin tahu. Sayangnya, banyak orang ngerasa mereka nggak punya itu semua. Padahal bukan nggak punya, tapi mereka cuma belum pernah punya kesempatan untuk menggali. Jadi dari dua kali kita ulang video yang ada di depan, ada pertanyaan. Jadi silakan kalian menjawab ya. Jadi pertanyaannya itu, mampukah kalian menjelaskan konsep diri sebagai pribadi yang unik dan istimewa? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Kemudian yang kedua, menjelaskan manusia sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasan. Ya, William, silakan suaranya besar. Terhadap keindividualan dan kekhasan setiap manusia yang dibentuk oleh kombinasi unik antara fisik, bakat, pengalaman, dan lingkungan. Oke, semua sudah dengar? Sekarang kita lanjut lagi di materi berikutnya. Ibu menjelaskan sedikit materi sebelum kita akan masuk ke dalam kelompok kerja masing-masing. Jadi pengertian manusia sebagai pribadi yang unik. Yang pertama, jadi setiap manusia itu unik. Unik dalam bahasa Inggris dan unus itu dalam bahasa lain. Jadi tak ada seorang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Kemudian yang kedua, bahwa bahkan manusia kembar sekalipun mempunyai perbedaan. Kemudian yang ketiga, pada umumnya perbedaan ini yang membuat orang menjadi iri hati, bertentangan, bermusuhan, dan ingin saling meniadakan. Kemudian, padahal dengan perbedaan itu justru orang dapat saling memperkaya dan saling melengkapi. Jadi melalui materi ini kita diajarkan atau kita dilatih untuk dapat mengenal kita punya jati diri, mengenal siapa sih diri saya, bagaimana saya punya karakter, bagaimana saya punya fisik. Sekarang Ibu sudah menjelaskan materi, sekarang Ibu akan membagikan kalian di dalam 3 kelompok. Jadi 3 kelompok itu kelompok yang sudah ada saat ini, yang posisi duduk kalian sudah seperti ini adalah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan kalian mencari dan menentukan nama-nama kelompok kalian sendiri. Mau pakai nama-nama satu sangka atau nama-nama kitab suci. Contoh kelompok 1 mau kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan kalian lembar kerja. Kalian bisa duduk dalam bentuk kelompok. Jadi yang kelompok 1 ini karena kalian berjauhan, silakan kalian bisa merapat dalam bentuk tengah begini. Berdiri dan kalian bentuk kelompok. Mohon partisipasi dan kerjasamanya dari setiap kelompok-kelompok untuk dapat menjawab setiap soal yang diberikan di lembar kerja peserta didik itu ya. Silakan. Kalian boleh membahas di dalam kelompok.
Ayo silakan dikerjakan yang lain, boleh ada kesibukan lain yang nanti Tuhan doakan pada hari jawaban yang pertama. Tidak ya. Oh, wow. Mati baru dekat-dekat didorong punya itu. Satu-satu. Sekian dari kelompok kami.
Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, kelompok mana yang mau bertanya? Ya, silakan. Kelompok dari kelompok mana? Dua. Sebutkan nama dan bertanya. Perkenalkan, yang pertama dari Medan Barat. Yang ingin saya tanyakan, keunikan apa saja yang ada pada diri kalian? Keunikan dari segi jasmani, ada perbedaan warna kulit, perbedaan bentuk rambut, dan perbedaan bentuk wajah. Dari segi kepandaian, bakat, dan sifat, ada yang memiliki minat di bidang olahraga, ada yang pandai dalam bidang matematika, bahasa Indonesia, ada yang pandai dalam berolahraga, menyanyi, dan menari. Sudah mengerti? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, sekian dari kami. Terima kasih. Silakan duduk. Kembali terima kasih atas hasil diskusi kelompok kalian. Semoga kembali duduk. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang Ibu akan memberikan suatu pemahaman sedikit tentang materi aku pribadi yang unik. Depan kalian bisa perhatikan penegasan materi dari tugas kelompok yang kalian presentasi tadi. Itu mau menggambarkan tentang manusia itu adalah pribadi yang unik. Jadi keunikan itu dilihat dari keistimewaan. Keistimewaan dari warna kulit, bentuk tubuh, bentuk muka, kemudian ciri fisik, ciri psikis. Jadi itu dilihat dari keistimewaan atau kekhususan yang ada pada diri kita. Kemudian manusia itu makhluk yang unik, berarti setiap manusia itu memiliki keistimewaan. Dengan adanya materi tugas kelompok ini yang sudah bagikan kalian dalam 3 kelompok, kalian sudah mendalami dan mengerti tentang jati diri kalian atau tidak ini? Dengan ada kalian mengamati teman satu sama lain, kan tadi ada yang bertanya, oh iya teman saya punya warna kulit itu warnanya apa? Saya punya rambut ini lurus keriting atau gelombang-gelombang, ya kan? Tadi kalian ada sharing bertanya seperti itu atau tidak? Kemudian kita itu adalah pribadi yang unik. Sadar tidak sadar kalian atau diri kita ini adalah pribadi yang unik. Unik karena apa? Yang tadi kalian sudah jawab loh. Ada fisik itu berkaitan dengan warna kulit, muka, bentuk hidung, badan, rambut. Kalau yang non fisik itu berarti berkaitan dengan suara, watak, keunikan, kepribadian, pola pikir dan lain-lain. Kemudian ada keunikanku. Jadi alam menciptakan sebagai pribadi yang unik. Jadi tadi kalian sudah sebutkan keunikan yang ada pada diri kalian sendiri. Jadi seperti ada gambar di depan sini, ada 2 gambar ini. Nah, mereka juga memiliki keistimewaan dan keunikannya masing-masing. Jadi di sini materi ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita setiap pribadi manusia itu adalah unik. Jadi sekarang kita sudah selesai untuk lembar kerja peserta didik dan Ibu minta sekarang kalian kembali ke posisi awal seperti tadi. Ibu akan menjelaskan sedikit, memberikan kalian rangkuman materi. Silakan kembali ke posisi masing-masing.
siang hari ini untuk menutup semua rangkaian pertemuan pembelajaran kita di materi pertama ini, bagian aku pribadi yang unik, Ibu akan memberikan materi ajar, dan materi ajar ini untuk menjadi kalian punya rangkuman materi untuk bisa kalian mencatat di kalian punya buku supaya menjadi sumber untuk kalian belajar ketika ada ulangan. Jadi aku membagikan satu-satu bagi satu lembar kertas untuk kalian bisa dapat men-sharingkan itu dengan cara bisa difotokopi banyak dan dibagikan ke masing-masing teman. Jadi ada baris 1, baris 2, dan baris 3. Jadi ini kita punya materi sudah habis. Minggu depan kita akan lanjut kembali dan bertemu kembali dengan Ibu di materi yang kedua tentang mengembangkan karunia alam. Jadi aku pribadi yang unik, kemudian minggu depan kita akan masuk pada materi yang kedua tentang mengembangkan karunia alam. Untuk itu, mari kita sebelum akhiri proses pembelajaran kita pada siang hari ini, sebelum kita doa penutup, ada sebuah lagu, semua bisa berdiri. Kemudian satu orang langsung maju ke depan untuk pimpin kita di dalam doa. Oke, mari satu orang pimpin kita di dalam doa penutup. Silakan Angel yang mau maju. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dikasihilah di kudus Yesus seluruh dunia. Kita di kudus. Selamat siang Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran agama ini. Sekarang Bapak, kami akan mengakhiri pembelajaran ini. Kiranya apa yang sudah kami ketahui dapat berguna di kehidupan kami hari lepas hari. Sebentar lagi kami akan pulang, Bapak, bimbinglah kami, sertai kami dalam perjalanan pulang sampai ke rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat yang berjalan kaki maupun yang berkendaraan. Bapak, ini setiap doa kami yang kami aturkan ke dalam tangan melalui perantaraan Kristus Putra-Mu. Amin. Tante Yosef, teladan dan pelindung para pecinta hati Yesus.